Halo Sobat Excel, kita mulai lagi. Lanjutan dari ngobrolin Power Query part pertama, transpose atau pivot. Yang di part yang kemarin, ini sekarang sudah part keempat ya. Yang di part yang 1, 2, 3, mungkin ada linknya di bawah kali. Yang pertama itu membuat transpose ini, yang ke kanan ada di sheet A dengan transfer formula. Kemudian yang B ini dengan Power Query, ada di sheet B, ada query-nya, data query, ini kita sudah punya data. Yang C juga sudah, ini kita sudah punya dim tanggal part 1, part 2, part 3, sekarang part 4. Yang D ini untuk headernya sama seperti yang C. Ketika yang C dulu kita butuh membuat ini nih, tabel kecil ini, daftar tanggal. Sudah nih, kita sudah buat query-nya itu kan, sudah punya. Berarti untuk yang D nanti tinggal pakai saja, pakai query get dim tanggal. Yang di D ini yang jadi pembahasan itu untuk menggabungkan datanya kan ke bawah nih. Kalau disusun biasa begini. Nah, ini semuanya digabungkan jadi satu baris begitu. Oke. Nah, ceritanya begitu. Oke, yang ini jauh lebih mudah lagi. Kelihatannya sulit, malah ini jauh lebih mudah dibandingkan yang B atau yang C gitu ya. Yang C kan repotnya membuat dimensi. Baiklah, kita akan mulai. Untuk membuat yang D, kita siapkan sheet hasilnya karena dia bisa berkembang ke kiri dan ke kanan. Yang di ABC maka kita pisahkan. Untuk D diletakkan di sini. Oke. Nanti hasilnya kita tampilkan di B2 juga. Yang D belum ada query-nya, kita akan buat. Ini ya, targetnya begini. Nah, kalau yang B dan C kita step by stepnya dengan klik sana klik sini. Kita akan mulai di part 4 ini yang D dengan sedikit banyak mengetik supaya seperti programmer gitu loh. Oke, kita mulai ya. Kita ke D ya. Datanya sudah ada. Ini datanya ada di B. Nama tabelnya adalah get data. Sudah ada di dalam sana. Kita juga akan mencontek saja nanti yang ada di sana. Jadi saya masuk ke Power Query Editor lewat menu data, get and transform data. Kalau di Excel 2013 ke bawah nanti ada menu Power Query, terus ada tombol Launch Query Editor begitu kalau nggak salah ya, sudah lupa. Nah, ini data, get and transform data untuk Excel 2016 ke atas, get data, launch Power Query Editor. Atau kalau memang terlalu sering kita menggunakan Power Query Editor, lama-lama kan keenakan juga nih pakai Power Query Editor, formula saja cukup yang sederhana, maka biasanya saya keluarkan di atas ini, QED ini. Nah, cara membuatnya ini boleh kita bikin ya. Ini di remove dulu, gimana caranya remove nih? Remove dah. Oke, ini nggak ada, mau saya munculkan di sana. File, option, gitu. Ada customize quick access toolbar. Nah, di sini kan ada popular comment nih. Kalau kita ke bawah kan nggak ada itu nanti punyanya si siapa, Launch Power Query Editor tuh. Nah, kita cari di sini. Di sini punyanya data. Oke. Huruf depannya L, kita cari di L. Ini. Oke, di add ke sana. Dah, tuh, saya keluar, terus di OK. Dah, keluar di sana. Oke, jadi saya sekarang mau masuk Power Query Editor bisa lewat sini. Klik gitu.
kita sudah ada di dalam mau mengerjakan yang D, yang digabung. Kita sudah punya query banyak, nanti kadangkala kita punya query banyak seperti ini jadi bingung, maka kita butuh membuat folder-folder las untuk grupnya ya. Caranya ini diklik di area yang kosong, klik kanan, new group. Oke, yang pertama misalnya saya buat data A, data B ya, data B begitu. Output ya, sudahlah data B saja, itu sudah keluar folder B. Ini untuk yang lainnya dilebarkan. Oke, yang mau masuk data B ini di data 1 bisa di drag, klik and drag masuk. Nah, jadi ini bisa disembunyikan. Saya mau bikin baru lagi untuk yang data C. Klik lagi area kosong, klik kanan, new group, data C, gitu. Nah, itu dah jadi data C. Di dalam data C kita membuat queue dim dan queue data C. Oke. Tadi kan bisa di drag ke sana, ini juga bisa memindahkannya. Tidak di drag bisa klik kanan, move to group ke data C, itu juga bisa, atau di drag seperti tadi gitu. Mau bikin sub-subnya juga boleh. Bikin sub-subnya berarti klik kanannya di sini, nanti ada new group, maka dia akan jadi sub. Atau kita pindahkan data C jadi subnya B gitu. Ini data C jadi subnya B kan. Oke ya, kita keluarkan data C nya di atas. Ini data C di atas. Oh enggak, data C nya di bawah saja. Sudah main-mainnya udah serius sedikit. Buat new group lagi, data D. Dan ini data D masih kosong, nggak ada isinya. Sekarang kita mau belajar query beneran. Ingat, kita mau menggabungkan teks. Jadi Power Query itu punya kemampuan, fungsi-fungsinya banyak sekali. Misal mau membuat query yang baru kosongan, di sini klik kanan, new query, other source, blank. Ini jadi query baru, masih kosongan. Kita bisa memberi nama di sana, masih kosongan, tapi sudah ada source. Prosesnya ganti ya. Ini belajar teks. Nah, saya bisa membuat satu daftar di sini sama dengan formula ya. Daftar ada yang namanya get, ada yang namanya hari misalnya gitu. Oke, 2 saja deh, atau 3 juga boleh. Ada yang namanya jika. Oke, tutup. Ini namanya list, isinya teks. Oke ya, ini source. Langsung ketik di sana. Oke, kita mau bikin proses berikutnya. Dari daftar ini mau kita gabungkan jadi satu. Boleh? Mau kita gabungkan jadi satu. Ini klik kanan, step after, dia akan buatkan satu step di sini. Sumber datanya ini source. Jadi kita akan mengolah si source. Source tadi isinya ini. Kalau kita ambil, ya ini dia tampilnya ya. Ini source ini. Nama proses bisa kita ganti. Klik kanan, rename. Misalnya join text alias combine. Gitu. Jadi kalau kita punya daftar ya. Daftar seperti ini, mau kita gabungkan jadi satu, depannya source, ini sumbernya source,
maka si source ini akan kita combine. Bunyi formulanya text combine gitu. Buka kurungnya, karena dia harus array. Oh enggak, source-nya ini sudah daftar, jadi enggak perlu. Oke, combine, tutup kurung, terus di enter. Ini jadi bersambung. Harus ada pemisahnya. Ini setelah source kita pasangi pemisahnya. Koma misalnya mau dipisahkan spasi saja. Itu jadi spasi. Depannya pakai koma. Oke, ada komanya ya. Seperti itu ya. Itu tadi kalau kita dapat source-nya adalah bentuknya si daftar. Sekarang bagaimana kalau kita mau membuatnya dari table? Ini insert step after ya. Nah, kan sumbernya kan begini. Enggak, saya pengennya bentuknya tabel. Tabel bikinnya begini. Tabel, ada pagernya, buka kurung, tutup kurung. Oke, kita isi dalamnya ya. Kita isi dalamnya sini. Yang pertama adalah kita definisikan kolom-kolomnya. Type table. Type table itu pakai kurung siku, buka kurung, tutup kurung siku. Nah, ini definisi kolom-kolomnya tabel. Nanti kita isi koma. Di sini adalah isinya pakai kurung kurawal, daftar rekornya. Nah, setiap satu rekor itu harus ada di dalam kurung kurawal lagi, gitu. Nanti rekor kedua, koma, begitu. Rekor ketiga, koma. Nah, kita akan bikin 3 rekor. Nama tabelnya di sini ada kolom namanya nama. Kolom nama sama dengan tipenya apa? Teks. Sudah, kita hanya bikin 1 kolom saja. Ya sudah, gitu. Sudah selesai itu. Ini spasi boleh, ini mau dipasangin spasi berapa aja boleh. Ini supaya mudah saja ya. Oke, sekarang ini kolom nama hanya 1 kolom. Berarti di sini juga hanya ada isinya 1. Rekor ke-1, rekor kedua, rekor ketiga. Oke, rekor ke-1 saya isi tadi misalnya gitu. Yang kedua ganti ya namanya, misalnya Jono. Rekor ketiga namanya Ali. Ari. Dah nih 3. Ini kalau kita enter, dia akan jadi table kolom nama. Ini rekor 1, 2, 3 begitu. Oke. Kalau kita mau menggabungkan semuanya, semua ini ya kita sum aja supaya dia jadi 1. Caranya di grup kolom nama ini advance ya. Kita nggak perlu groupingnya karena kita mau gabungkan nama kan. Jadi yang area grouping di delete. Nah, terus di sini nih kita bikin kolomnya apa? Nama. Gabungan. Salah. Gabungan nama. Wah, sih. Operasinya apa? Sum. Yalah, kita sum lah. Biar numpuk jadi 1. Yang mau disum siapa? Ayo nama. Ada lainnya? Nggak usah. Ya, sudah 1 itu saja. Jadi oke ya? Oke. Terus error. Kenapa error? Karena yang kita sum adalah huruf. Nggak bisa. Oke. Nah, terus gimana? Ini ada fungsinya di sana, list sum. Ya, kalau kita sum ya error. Harusnya kita apa? Combine. Tadi ini kan? Text combine. Nah, terus bunyinya ini di grup terus list sum. Kita ganti nih. Text combine. Terus di enter.
udah keluar Kit Januari. Gak ada pemisahnya, tambahin lagi koma, pemisahnya adalah titik koma misalnya. Jadi titik koma, spasinya di depan, ini di belakang juga ada, dan seterusnya gitu ya. Dash, bebas, kita butuhnya ini. Nah, contohnya begitu. Oke. Ini bisa diganti namanya, nama prosesnya bisa diganti. Tadi sudah ya, sudah tahu caranya ganti nama proses. Oke, sudah selesai belajarnya sudah. Sekarang kita mau mengerjakan yang D. Yang D tadi sumber datanya adalah sama dengan punyanya B dan C, kan? Dari sini yang sudah di change type. Oke, berarti kita hanya tinggal butuh ngesam, tapi di grup per tanggal, gitu ya nanti. Lalu nanti bikin kolom headernya di sini, tanggalnya kita ngambil git dim tanggal. Berarti mirip sekali dengan C. Ini sudah ada isinya yang kosong, tanggal 4, oke. Tapi nanti grupnya di sini adalah disam, jadi mirip-mirip yang C lah nanti ya. Oke, saya duplikatkan dulu untuk kita pindahkan ke D. Ini sudah jadi query baru, pindah ke D, kasih nama, rename jadi git data D. Nah, kita kan bekerja di sini. Prosesnya sort, sudah di sort. Setelah itu grupnya tidak begitu, oke? Maka ini kita buang nih semuanya. Ya, ulang grup rows sampai bawah dibuang. Klik kanan, grup rows, delete until end. Delete. Dah, ini yang kita dapat. Di sini grup tanggal, ya kan? Tanggalnya kan harus unik. Grup by berdasarkan advance ya, berdasarkan tanggal, tetapi kolom yang barunya kita akan ganti dia jadi gabungan nama. Operasinya sum, yang disum nama. Oke. Ada yang lainnya? Enggak usah. Oke saja. Error, biasa error. Oke, karena kita melakukan sum terhadap teks, pasti error. Terus tadi diganti list sumnya, ganti teks combine, terus di enter. Itu udah nggak error. Ini butuh delimiternya, koma, katanya pakai koma spasi begitu. Ini udah jadi. Kalau sudah jadi, kita tinggal bikin kolom header di sini. Udah. Ini di sort lagi nih tanggalnya. Sort lagi deh. Oke, udah di sort tanggalnya. Ini pasti hanya satu baris. Kan udah digabung. Kita butuh di sini ya. Kolom header. Add kolom custom, kita bikin header. Nih, gimana? Kolom headernya apa? Tanggal bertipe teks, tampilannya pengennya DDMMMI. Jadi date jadikan to teks, buka. Siapa yang menjadikan teks? Ini kolom tanggal. Double klik tanggal, nih, koma, formatnya DD dash MMM, hurufnya besar ya untuk bulan, dash Y-nya 4. Itu 3 huruf, nama bulannya, tutup, oke. Ini tipenya teks. Tuh, kalau dibesarkan ini sudah rata kiri ini teks, tapi tandanya belum. Itu karena di sini nih. Nah, ini type, rusui.
type spasi teks, enter. Ini sudah tipenya teks. Tanggal ini mau diapakan? Buang. Klik kanan, ya, klik tanggalnya, klik kanan, remove. Udah jadi di sini. Terus apa lagi yang mau dikerjakan? Inilah headernya di pivot. Header di pivot, ya. Klik headernya, transform, pivot column. Siapa yang mau dijadikan values? Masih ingat? Kalau pivot ada sisi kolom, sisi baris pasti hanya satu karena sudah digabungkan, ya kan? Kemudian ada sisi values. Valuesnya adalah gabungan nama. Diapakan? Harus selalu dilihat ini advanced optionnya. Kita pilih don't aggregate. Nggak usah diapa-apain, tulis saja apa adanya, begitu katanya. Terus kita oke. Sudah jadi. Oke. Ya, tanggal 4-nya nggak ada nih. Oke. Siapa nih yang bikin? Oh ini, karena list distinctnya dia mengambil dari data. Harusnya ini mengambil dari dimensi Q dim tanggal. Maka kita blok ini, buang. Ini kan, dia ngambil data ini, hapus. Kita ganti dengan query dimensi ini. Git Q, oke, ketik ya, dim tanggal, case sensitive, Q kecil, K-nya ini harus persis ini, yang mana yang besar, mana yang kecil, terus di enter. Nih tanggalnya udah keluar. Oke, udah jadi deh. Ini yang sudah jadi. Home, kita bawa ke Excel. Close and load, selalu pilih load to. Selalu pilih only create connection dulu, karena bisa jadi kita membuat banyak query tadi. Ini jangan dicentang add data model ini, karena dia akan mengirim ke Power Query, jadi jangan dicentang, biarkan only create connection aja. Oke. Berputar 2, sudah jadi. Yang akan kita keluarkan kan hanya yang ini. Kita tadi membuat 2 query kan. Nah, yang kita keluarkan yang data D. Klik dulu data D, klik kanan, load to, pilih table. Kalau kita keluarkan ke table, mau di mana? Di sini, existing, selnya B2, cocok. Oke ya, ini nggak ada yang dicentang ya, cuma table dan ini. Dikirim ke Power Query nanti kalau dicentang. Ini hanya ini saja. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ini terus kalau sudah jadi kita coba datanya diganti. Misalnya jika pindah tanggal jadi tanggal 3 lagi. Oke. Data refresh all. Gitu. Ini biar muter dia tuh. Jikanya udah masuk ke situ, kita lihat yang di C. Ini jikanya udah pindah, yang di D. Wah, jikanya udah di sana. Wah, ini kok nggak di-sort? Ya enggak, kan kita kan nggak hanya melakukan sort tanggal tadi ya. Sebelum kita grup by ya tak? Enggak. Kalau mau diubah ya diubah di dalam sana. Oke. Nah, itu bisa dicoba nih, yang mana yang harus di-sort duluan. Nah, yang penting sebelum grup by tadi sortnya pas gitu, nanti dia bisa masuk situ. Oke, gitu kira-kira. Dan sudah jadi A, B, C, D sudah bisa. A dengan transpose copy paste value saja karena dia transpose atau formula. Kalau dia sederhana bentuknya, nggak usah pakai Power Query, malah jadi ruwet. Ya, karena di sini ada perulangan nama kolom. Padahal nama kolom nggak boleh double begini. Ya, jadi pasti ruwet. Nah, jadi pakainya manual copy paste spesial atau pakai formula saja. Yang A, yang B. Ini sudah ada agregat di sini dikumpulkan. Berarti ini pivot namanya, bukan transpose. Ini kan, ini yang B. Tampil apa adanya, mengikuti data. Tanggal 4-nya nggak ada ya nggak muncul. Tapi kalau dia diubah ya dia akan berubah. Tinggal di refresh saja. Data dirubah, refresh, keluar. Kemudian yang C seperti yang B, tetapi dipaksa selalu muncul walaupun dia kosong. Kolomnya ini selalu muncul tanggal
yang tidak ada di data muncul. Artinya kita butuh daftar dimensi tanggal ini tadi. Daftar tanggalnya itu diwakili oleh QGIDIM tanggal ini ya. Nah itu kan kelihatan. Ini yang membuat headernya. Jadi ketika kita pivotkan, si pivot disuruh mengambil daftar kolom mengikuti QGIDIM, maka dia akan keluar, tapi susunannya masih ke bawah. Yang D, inginnya ini digabungkan jadi satu. Baiklah, kalau digabungkan jadi satu namanya di-combine. Jadi yang bentuk begini ini harus disum jadi satu, terus kita ganti jadi combine. Kita sudah belajar di teks tadi bagaimana cara mengcombine, kita terapkan di data ini, data D, dan sudah selesai untuk semuanya. Kalau ada komen di sana, kalau ada pertanyaan ya, tapi nanti yang dijawab ya yang kira-kira banyak yang like lah ya. Oke, sekian. Terima kasih, kita ketemu lagi insya Allah di yang kedua atau yang acara apalah ya. Dadah, assalamualaikum.